semua, kembali lagi dengan Judith Margaret Maranata Sihaan dengan NIM G00256162 dari kelompok B8. Jadi vertebralis ini itu terdiri atas 33 vertebrae yang terdiri dari 7 vertebrae cervicales, 12 vertebrae thoraciales, 5 lumbales, 5 sacrales yang dilebur menjadi satu dengan sebutan os sacrum, jadi yang ada di bawah ini. Kemudian juga ada 4 vertebrae coccygeus yang dilebur menjadi satu menjadi tulang atau os coccygeus, jadi yang paling bawah ini. Oke, kita lanjut aja. Jadi, em, struktur vertebrae itu secara umum itu ada corpus vertebrae di bagian anterior dan arcus vertebrae di bagian posteriornya. Nah, di antara kedua struktur ini itu ada lubang yaitu foramen vertebrale, harus ada di bagian sekitar sini. Nah, foramen ini itu akan dilalui nantinya oleh medula spinalis, serta juga ada meninges spinalis. Nah, selanjutnya corpus vertebrae ini tuh merupakan bagian penopang berat badan dari vertebrae dan dihubungkan dengan corpus vertebrae yang berdekatan oleh discus intervertebralis dan beberapa ligamen juga. Nah, kalau misalnya ke arah inferior gitu, nanti si corpusnya ini tuh makin besar. Terus kemudian, sedangkan kalau yang si arcus vertebrae ini atau yang di bagian posterior ini tuh em, membentuk bagian lateral dan posterior foramen vertebrae. Oke, jadi em, arcus vertebrae itu punya 7 prosesus. Jadi yang pertama ada satu prosesus spinosus, dia itu selalu menghadap ke caudal. Terus kemudian kalau proses transversus itu ada di bagian intinya di antara pertemuan lamina dan pediculus, dia itu punya itu ada 2 dan 4 lainnya itu namanya prosesus articularis. Oke, kita lanjut aja ke bagian ciri umumnya. Nah, ciri umum itu jadi em, ini yang gambar ini itu adalah vertebra cervicalis yang pertama. Nama itu atlas. Oke, sebelumnya itu jadi em, ada beberapa macam vertebrae. Jadi yang pertama, seperti yang kita udah ketahui, yang vertebra cervicalis pertama itu namanya atlas atau os atlas. Kemudian yang kedua itu nanti ada harusnya ada di bagian yang ini. Ya, namanya aksis. Kemudian selanjutnya kalau vertebrae cervicalis dari 3 sampai 6 itu tipikal, jadi kayak mirip atau sama gitu. Terus sedangkan kalau yang ke-8 itu beda juga. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke bagian yang vertebrae cervicalis yang pertama terlebih dahulu. Jadi kalau atlas ini itu dia tuh nggak punya corpus vertebrae, ya seperti yang kita lihat di sini, dia nggak punya korpusnya atau badan. Nah, dia juga nggak punya si processus spinosus, tapi dia itu memiliki fovea dentis. Nah, untuk apa? Untuk artikulasi dengan dens aksis yang terletak di permukaan dalam arcus anterior atlantis. Nah, ini ada bagian pandangan kranial dan juga ada pandangan kaudal yang sebelah kanan ini. Selanjutnya kita akan masuk aja ke bagian kedua yaitu di os aksis. Nah, kalau di os aksis ini tuh dia punya dens, terus dia juga em, kalau yang bagian kiri itu ventral, kalau yang itu dorsal kranial. Nah, kalau di yang kedua dia itu udah punya proses spinosus dan juga udah punya corpus vertebrae. Dan apalagi proses spinosusnya itu besar dan juga kuat. Maksudnya proses spinosus itu adalah kayak penonjolannya gitu. Dia juga punya fascies articularis posterior di bagian sini. Kalau ini tuh yang pandangan ventral di bagian sini, kalau yang dorsal di bagian sini. Oke, selanjutnya itu ada yang bagian kelima atau yang em, tipikal. Jadi yang A ini itu yang bagian sini itu pandangan ventral, kemudian yang selanjutnya bagian kanannya itu ada bagian pandangan kranial dan di bawahnya itu ada di bagian sisi kiri. Nah, si kelima seperti yang kita udah ketahui, dia itu tipikal dari yang vertebrae cervicalis ketiga sampai ke yang enam. Nah, kemudian selanjutnya di uh, vertebrae cervicalis tipikal ini tuh ada apa aja? Dia itu punya processus spinosus. Em, tapi ada juga punya proses transversus yang pendek. Kemudian juga dia punya korpus tapi kecil dan lebar juga. Kemudian selanjutnya ada spinanya itu kecil dan bifida dan juga ada foramen vertebrae besar. Bentuknya segitiga, sebentar. Dan nih, berbentuk segitiga. Oke. Dan juga badan vertebrae itu juga lebih panjang. Oke, kita lanjut aja ke bagian ketujuh. Jadi bisa dilihat kalau yang ketujuh ini tuh ini yang ketujuh itu yang paling pokoknya proses spinosusnya atau penonjolan itu yang paling kelihatan banget atau paling menonjol. Terus juga em, dia tidak terbelah juga. Terus kemudian proses transversum itu seharusnya yang paling besar. Tapi foramen itu yang paling kecil juga. Oke, kita lanjut aja ke bagian vertebrae thoracicae. Jadi em, vertebrae thoracicae ini tuh korpusnya yang ini tuh seperti jantung bentuknya. Terus juga foramen-foramennya itu
foramen vertebrae yang bisa kita lihat ini lebih kecil dan lebih bulat daripada vertebrae yang sebelumnya. Kemudian juga proses spinosusnya itu panjang dan juga miring ke bawah gitu. Ini bisa kita lihat di sini, proses spinosusnya bisa kita lihat ke bawah gitu daripada yang sebelumnya um, cuma menonjol saja. Oke, terus juga um, khusus vertebrae thoracica yang ke-12 itu dibagi menjadi 3 penonjolan. Itu ada processus mamillaris atau tuberculum superior, kemudian selanjutnya itu ada processus accessorius, dan terakhir itu seharusnya ada tuberculum naturalis. Oke, kita lihat aja. Nah, jadi em, 12 vertebrae thoracica yang sudah aku jelasin itu ditandai dengan persendian juga dengan costae. Nah, jadi yang pertama um, foveae costalis superior sama inferior dengan caput costae. Terus kemudian juga ada proses transversi bersama dengan tuberculum costae. Nah, apa sih perbedaan di bagian fovea costalis pada vertebrae thoracicae? Jadi kalau misalnya yang fovea costalis yang pertama itu, sebentar. Oh ini, fovea costalis yang pertama itu, jadi em, dia itu bentuknya bulat. Maksudnya facies articularisnya itu bentuknya bulat. Terus juga facies articularis itu juga bentuk semilunaris, dan kemudian selanjutnya kalau yang 2 sampai 9 itu fovea costalis superiornya sama fovea costalis inferior memiliki facies articularis yang bentuk itu semilunaris, jadi atau setengah lingkaran. Kemudian selanjutnya itu ada yang ke-10, um, costalis superiornya itu berbentuk semilunaris, sedangkan kalau yang 11 sampai 12 itu bentuknya bulat. Oke, baik, jadi kita lanjut aja ke bagian vertebrae lumbales. Jadi em, si vertebrae lumbales ini itu korpusnya itu juga besar sama kayak sebelumnya vertebrae thoracicae dan juga seperti ginjal bentuknya. Tapi dia itu nggak punya foramen transversum. Dia adanya cuma foramen vertebrale. Dan foramina vertebrale itu juga seperti segitiga. Nah, bisa dilihat nih kayak segitiga, bukan bulat gitu. Kayak vertebrae thoracicae sebelumnya. Kemudian selanjutnya, dia itu kan punya pediculus arcus vertebrae. Nah, pediculusnya ini itu juga kuat dan tebal juga. Tapi khusus yang kelima, vertebrae lumbalis kelima, harusnya yang ini, yang kelima, yang C ini kelima, em, dia itu prosesus spinosusnya kecil, kemudian kadang juga melekat pada sakrum. Dan ini tuh yang kelima ini tuh juga terdapat pelekatan liga lumbale. Oke, selanjutnya kita akan lanjut aja ke bagian vertebrae sacralis atau bisa disebut sebagai os sacrum. Nah, os sacrum ini itu jadi kalau yang atas ini tuh pandangan dorsal, sedangkan kalau yang bawah ini tuh eh kebalik. Jadi yang bawah ini tuh dorsal, yang atas ini itu ventral. Sesuai dengan kranial, tapi aku akan fokus kepada dorsal dan ventral saja. Jadi em, pandangan dorsal atau bisa disebut juga sebagai facies dorsalis. Sedangkan kalau yang ventral ini tuh facies pelvina. Nah, kalau yang dorsalis ini tuh menghadap posterior. Yang bawah ini tuh menghadap posterior. Oke, selanjutnya em, si yang facies dorsalis ini tuh punya 5 tonjolan vertikal yang terbentuk dari penyatuan tonjolan prosesus yang sesuai. Nah, penyatuan prosesus spinosi, jadi ada beberapa penyatuannya. Yang pertama itu ada penyatuan prosesus spinosi membentuk crista sacralis mediana yang ini. Nah, ini. Oke, selanjutnya eh, penyatuan prosesus articularis itu membentuk crista sacralis medialis. Jadi ada di em, sini atau bisa disebut sebagai intermedia. Agak di luar bukan di tengah. Kalau yang median itu kan agak di tengah gitu. Oke, selanjutnya kalau penyatuan prosesus lateralis yang rudimenter itu membentuk crista sacralis lateralis. Jadi ada di bagian lateralnya. Sedangkan kalau yang crista sacralis mediana yang berakhir di atas hiatus sacralis yang merupakan bukaan caudal dari canalis vertebralis. Oke, selanjutnya ada juga canalis sacralis yang atas, facies auricularis juga di sini. Oke, selanjutnya, kalau untuk yang pandangan ventral atau bisa disebut sebagai facies pelvina itu menunjukkan adanya garis penyatuan dari batas-batas corpus vertebrae sacralis dan foramina sacralia anterioria yang berpasangan, yang merupakan lubang keluar dari cabang ventral dari saraf spinal. Jadi, bagian os sacrum yang terletak lateral dari foramina sacralia anterioria itu disebut sebagai pars lateralis. Oke, kita lihat aja. Next, kita akan bahas mengenai vertebrae coccygeae atau bisa disebut sebagai os coccygeus atau os coccygis. Nah, hmm,
yang A ini tuh pandangan itu lateral, kemudian yang ini tuh dorsal, ini tuh ventral kranial, sedangkan yang ini tuh dorsal yang caudal. Coccygeus atau coccygeus itu um, tulang ekor dan ini itu merupakan ujung kaudal dari tulang belakang. Nah, si coccygeus ini itu berkembang sebagian besar dari 3 sampai 4 vertebrae yang bergabung antara satu sama yang lain secara sinostosis. Tapi juga ada um, bisa terbentuk dari 5 vertebrae rudimenter. Oke, kita lanjut aja. Next itu hmm, ada ligamen-ligamen tulang belakang. Oke, jadi um, jadi di sini tuh ada diskus intervertebralis. Nah, diskus intervertebralis ini itu terbagi menjadi nucleus pulposus dan annulus fibrosus. Nah, annulus fibrosus ini itu yang di bagian luar ini itu seperti kayak cincin kolagen yang tersusun atas jaringan fibrokartilage. Dan ini itu juga membatasi rotasi antar vertebrae. Sedangkan kalau yang nucleus pulposus ini itu isinya itu setengah cair dan mempermudah pergerakan kolumna vertebralis. Oke. Jadi intinya diskus intervertebralis ini itu bangunannya itu seperti piringan atau kaset gitu. Oke, selanjutnya kemudian ada bagian ligamen pada em, di bagian sini. Jadi ada articulatio atlanto-occipitalis. Nah, ini tuh apa? Atlanto-occipitalis itu ada di bagian pinggirnya gini. Nah, ini tuh terbentuknya itu dari fasies articularis superior yang bagian os atlas dengan condylus occipitalis. Nah, artikulasio ini itu yang memungkinkan seseorang dapat mengangguk kepalanya, kayak mengatakan, iya, kayak gitu. Jadi bisa dibilang memungkinkan ekstensi dan fleksi kepala juga sebagai fleksi lateral kepala. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada articulatio atlanto-axialis lateralis. Nah, ini tuh apa? Jadi ini tuh merupakan artikulasio yang terbentuk dari tulang atlas dan tulang aksis yang terdiri dari 3 artikulasio. Jadi ada satu buah artikulasi atlantoaksial yang medial yang terbentuk dari hubungan antara facies articularis anterior yang aksis sama fovea dentis os atlas. Dan ini tuh bersifat trokoid. Sedangkan dua buah yang lainnya itu terbentuk dari facies articularis inferior os atlas bersama dengan facies articularis superior os aksis. Nah, itu bersifat selaris. Jadi artikulasi ini tuh memungkinkan adanya gerakan tidak atau gerakan rotasi terhadap sumbu vertikal. Jadi apa? Jadi aku ulangin lagi, yang atlanto-occipitalis itu intinya fungsinya untuk mengangguk atau mengatakan iya, tapi kalau yang atlanto-axialis lateralis ini tuh untuk mengatakan tidak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ligamen-ligamennya. Jadi em, ini tuh ada kalau di bagian sini tuh ada ligamen intertransversaria, terus ada intertransversarium atau atau juga ada ligamen longitudinal anterius sama yang posterius di bagian sini. Anterius dan posterius. Nah, kalau yang anterius ini itu dia itu akan berjalan dari fasies pelvina sacrum hingga ke tuberculum anterius yang pertama. Dan ligamentum ini itu menutupi bagian anterior dan lateral vertebrae. Dan juga berfungsi untuk mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebrae dan menjaga kestabilannya. Sedangkan kalau yang longitudinal, yang posterius ini itu ukurannya ya lebih kecil dan lebih lemah. Dan bisa kita lihat, jadi lebih tipis juga kan di sini. Kemudian selanjutnya, ligamen ini itu berfungsi untuk mencegah hernia nucleus pulposus ke arah posterior. Dan juga punya reseptor nyeri. Kemudian selanjutnya ada ligamentum supraspinal di sini. Ini. Nah, ini tuh ligamen ini tuh untuk menghubungkan ujung-ujung prosesus spinosus hingga sakrum. Kemudian selanjutnya ada interspinosum. Harusnya di em, oke, intinya ada ligamen interspinosum. Jadi eh, interspinosum ini itu menghubungkan keseluruhan prosesus spinosus yang berdekatan. Selanjutnya ada ligamentum intertransversalia yang sudah aku bilang tadi di bagian sini. Ini itu berjalan di antara prosesus transversus yang berdekatan. Kemudian selanjutnya ada ligamentum flavum yang tengah ini menghubungkan lamina vertebrae yang berdekatan juga. Kemudian selanjutnya ligamentum ini itu tipis dan luas. Selain itu juga ada ligamentum nuchae. Nah, ligamentum nuchae ini itu bentuknya itu seperti segitiga dan fungsinya itu untuk mencegah fleksi yang berlebih. Oke, selanjutnya brachialis ini itu mulai dari roots yang ke C5 ini dan T1 dari C5 sampai T1. Nah, plexus brachialis ini itu merupakan jaringan anyaman saraf yang paling kompleks di tubuh dan sangat penting untuk mengetahui prinsip-prinsip konstruksinya gitu. Nah, apa sih em, maksudnya itu? Jadi
em, dia ini itu membentuk tiga trunci atau trunkus. Nah, itu terdiri dari superior, media, dan yang terakhir itu inferior. Nah, setiap truncusnya ini itu terbagi menjadi bagian anterior dan posterior, disebut sebagai divisio. Nah, habis itu em, setiap divisionya itu akan bercampur kembali membentuk fasikuli. Nah, divisi-divisi itu akan bertemu, ya, jadi fasikuli. Nah, jadi si yang divisi anterior dan trunkus superior dan media akan membentuk fasciculus lateralis. Intinya, yang ketiga-tiganya kalau digabung gitu akan membentuk fasciculus lateralis. Kemudian kalau yang anterior dan trunkus inferior akan membentuk fasciculus medialis. Terus kemudian kalau semua divisi posterior dari semua trunkus itu akan membentuk fasciculus posterior. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah gambar femur. Nah, femur ini itu tentunya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Di pertama ada caputnya, caput atau kepala, caput femoris, kemudian ada kolum femoris atau lehernya, kemudian ada fovea capitis femoris di bagian sini. Kurang kelihatan juga foveanya, tapi tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya ada trochanter mayor. Kalau ada yang mayor pasti ada yang baik minor. Terus kemudian ada badannya itu corpus femoris. Lalu kemudian di bagian bawahnya ada tuberculum adductorium. Kemudian ada juga epicondylus lateralis, medialis, dan ada juga fascias patellaris. Nah, ini itu pandangan ventral. Kalau misalnya ada epicondylus, pasti juga ada condylusnya. Jadi bagian dorsalnya ada condylus lateralis dan medialis. Ada juga fossa intercondylaris. Selanjutnya juga ada linea lateralis. Dan juga ada medialis. Selanjutnya juga ada linea aspera yang terdiri dari lateral dan medial. Kemudian ada crista intertrochanterica di sini. Terus juga ada linea pectinea. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke bagian muskulinya. Nah, muskulinya ini tuh yang pertama ada yang anteriornya. Jadi yang pertama itu di bagian anterior itu si femurnya ini tuh muskulusnya dibagi menjadi dua. Jadi ada iliacus dan psoas mayor. Jadi iliacus ini itu inervasinya itu eh, di plexus lumbalis. Sedangkan kalau yang psoas mayor ini itu di plexus maaf balik. Jadi psoas mayor ini tuh di bagian plexus lumbalis. Sedangkan kalau yang iliacus ini itu di femoralis. Nah, kedua muskulus ini tuh em, bisa membentuk satu kesatuan yang bernama iliopsoas. Selanjutnya, untuk bagian sini itu ada bagian yang hmm, ada rectus femoris. Nah, ini. Nah, ini tuh inervasinya di femoralis. Kemudian selanjutnya itu ada vastus eh, lateralis, kemudian juga ada medialis, kemudian terakhir itu juga ada ini intermedius dan semuanya yang telah kusebutkan itu inervasinya itu adalah femoralis. Kemudian selanjutnya itu ada juga ada sartorius. Nah, sartorius ini tuh merupakan muskuli atau otot yang paling panjang gitu di bagian tubuh kita dan inervasinya itu ada di femoralis juga. Kemudian selanjutnya em, ada si tensor fasciae latae. Nah, kalau dia ini tuh inervasinya ada di gluteus yang superior. Oke, selanjutnya itu ada yang bagian ini bisa kita lihat lagi eh, yang sartorius lebih lebih seksama. Lanjut aja kita ke bagian medialnya. Jadi medial ini tuh pertama ada musculus gracilis yang ini. Nah, ini tuh inervasinya itu ada di obturatorius. Kemudian selanjutnya itu dia itu fungsinya untuk aduksi tungkai atas. Nah, selanjutnya ada adduktor longus. Bagian atas ini ada di sini ya, dia ada agak keputus gitu. Nah, dan itu inervasi juga sama ada di obturatorius dan fungsinya untuk aduksi. Kemudian selanjutnya ada adductor brevis atau adductor namanya brevis. Dan itu juga sama ada di obturatorius inervasinya dan dan fungsinya itu untuk aduksi juga. Kemudian selanjutnya ada yang magnus yang paling besar ini, magnus itu maksudnya besar, itu di inervasi itu ada di obturatorius dan isiadicus. Ini juga sama fungsinya untuk aduksi. Kemudian selanjutnya ada obturatorius externus kayak ini. Ini tuh inervasinya ada di obturatorius seperti namanya dan fungsi itu untuk rotasi lateral ke atas. Kemudian selanjutnya ada pectineus. Ini tuh inervasinya itu ada di femoralis dan maksudnya inervasinya ada di femoralis dan fungsinya itu juga sama kayak obturator externus itu untuk rotasi lateral ke atas. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang posterior. Jadi kalau posterior tentunya pasti ada biceps femoris. Nah, biceps femoris ini tuh dibagi lagi menjadi ada di bagian caput longum, longum berarti maksudnya panjang. Kemudian ada caput breve, kemudian juga ada yang longum juga ada sebenarnya. Nah, kalau yang longum ini itu em, dia
adanya di pars inervasinya maksudnya ada di pars tibialis dari ischiadicus. Nah, itu fungsinya untuk fleksi dan rotasi. Pokoknya yang biceps femoris ini tuh semuanya untuk fleksi, rotasi lateral tungkai bawah. Kemudian selanjutnya kalau yang caput breve ini itu inervasinya ada di pars peroneus communis yang ischiadicus juga. Kemudian selanjutnya ada semitendinous, semitendinoseus. Nah, ini tuh um, inervasinya ada di ischiadicus dan fungsinya itu untuk fleksi tungkai bawah. Sedangkan kalau yang selanjutnya ada semimembranoseus itu inervasinya dan fungsi itu juga sama dengan semitendonius, yaitu untuk fleksi tungkai bawah dan inervasinya itu ada di ischiadicus. Nah, meskipun tadi saya sudah menjelaskan mengenai beberapa inervasi, aku akan memaparkan lagi tentang inervasi-inervasi yang lainnya. Ya, enggak, mana sih? Aduh, itu dia. Oke, selanjutnya untuk yang inervasi itu ada dua. Yang pertama itu ada lumbalia dan juga sacralis. Nah, kalau yang plexus lumbalis ini tuh em, yang paling penting ini kan banyak banget kan ya. Jadi yang paling penting itu saya akan menjelaskan mengenai neuron femoralis sama obturatorius. Sebelumnya plexus yang lumbalis ini itu em, adanya di inguinal dan di paha. Nah, kalau yang femoralis ini tuh sifatnya motorik. Keduanya sebenarnya sifatnya itu motorik. Dan kalau yang femoralis ini itu ada itu seperti yang aku bilang tadi ada di otot pinggul dan paha dan fungsinya untuk flexor pinggul dan ekstensor lutut. Sedangkan kalau yang obturatorius ini tuh adanya itu di sisi medial paha. Kemudian selanjutnya kalau yang sacralis dia ini tuh adanya itu di lateral tungkai dan dorsum pedis. Nah, ini tuh yang paling penting itu ada ischiadicus, kemudian selanjutnya ada gluteus, itu dibagi menjadi dua, ada superior dan inferior, dan terakhir itu ada pudendus. Nah, kalau yang ischiadicus ini itu sifatnya motorik, pokoknya semuanya itu motorik. Kemudian kalau yang ischiadicus ini itu areanya itu di otot-otot hamstring dan juga ada di kaki. Nah, sedangkan kalau yang gluteus superior dan inferior ini itu fungsinya untuk rotator dan abductor pangkal paha. Kemudian selanjutnya ada si neuron pudendus ini itu selain motorik dia itu juga bisa sensorik. Nah, kalau motorik itu dia itu ada di regio perinealis, sedangkan kalau yang sensorik ini itu ada di genitalia exterior. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.